Aku mau tanya, kamu lebih pilih terlihat keren di kantor, tapi saldo RP 0, atau terlihat biasa saja, tapi punya bisnis dengan margin 300%? Nah, aku akan bongkar 7 peluang emas yang sering kamu lewati di pinggir jalan, hanya karena kamu pikir itu bisnis remeh. Aku akan ajak kamu melihat realita pahit di balik gedung-gedung tinggi, di mana gengsi seringkali menjadi pembunuh nomor satu kebebasan finansialmu. Kita akan masuk ke dunia bisnis kotor yang selama ini dianggap sebelah mata, namun menyimpan harta karun yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Mari kita bicara jujur. Kita hidup di era di mana status seringkali lebih dihargai daripada saldo bank. Fenomena ini aku sebut sebagai the paradox of prestige atau paradoks gengsi. Pernah tidak kamu melihat temanmu yang bekerja di gedung pencakar langit, memakai kemeja slim fit dan menenteng kopi seharga Rp50.000 setiap pagi? Secara visual, mereka terlihat sukses. Tapi, kalau kita bedah laporan keuangannya, banyak dari mereka yang hidup dari gaji ke gaji, terjebak cicilan kartu kredit hanya untuk mempertahankan image tersebut. Di sisi lain, mungkin kamu pernah lewat di depan bengkel ban bekas atau pengepul barang rongsokan yang becek dan berantakan. Kamu mungkin memalingkan wajah karena merasa tempat itu kotor. Tapi tahukah kamu, pemilik bisnis yang hanya memakai kaos oblong itu mungkin baru saja menyetor tunai Rp 10 juta ke bank sore itu. Tanpa utang, tanpa perlu validasi di LinkedIn. Inilah masalahnya. Banyak dari kita dididik untuk menjadi karyawan yang tampak elit daripada menjadi pengusaha yang tampak sulit. Padahal, di dunia bisnis, keren itu tidak membayar tagihanmu. Marginlah yang melakukannya. Coba kita hitung secara matematis. Gaji UMR di Jakarta saat ini ada di kisaran Rp 5 juta. Setelah dipotong biaya hidup agar tidak terlihat kalah dari rekan kerja, sisa uangmu seringkali nol. Sekarang bandingkan dengan bisnis unseksi yang marginnya bisa mencapai 300%. Artinya, jika modal produksimu hanya Rp 5.000, kamu bisa menjualnya seharga Rp 20.000. Dengan volume yang tepat, omset Rp 50 juta per bulan bukan lagi mimpi, tapi sekedar hitungan di atas kertas. Kenapa bisnis-bisnis ini begitu menguntungkan? Karena tidak ada orang yang mau melakukannya. Hukum ekonomi sederhana, saat suplai rendah tapi permintaan tinggi, maka keuntungan akan melambung. Ego adalah pajak tersembunyi yang kamu bayar setiap hari. Semakin tinggi egomu untuk terlihat berkelas, semakin sedikit peluang uang masuk ke kantongmu. Di video ini, aku tidak akan bicara soal motivasi kosong. Aku akan ajak kamu melakukan analisis data dan realita lapangan. Kita akan membedah kenapa bisnis yang dianggap kotor secara fisik justru memiliki arus kas yang paling bersih dan stabil. Kita akan melihat bagaimana mengubah rasa malu menjadi mesin uang. Jadi, kalau kamu sudah siap untuk berhenti peduli pada apa kata orang dan mulai peduli pada kebebasan finansialmu yang sesungguhnya, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel Arah Bisnis, aku akan terus membagikan strategi cerdas untuk membangun kekayaan yang nyata, bukan sekedar gaya. Mari kita mulai bedah satu persatu. Bisnis apa saja yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya adalah tambang emas. Aku ingin kita bicara data, bukan sekedar asumsi atau tren yang lewat di media sosial. Seringkali, sebagai pemula, kita terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai survival of the prettiest. Bisnis yang kelihatan bagus di feed Instagram, tapi berdarah-darah di laporan keuangan. Coba kamu perhatikan, bisnis-bisnis elit seperti coffee shop, clothing line, atau agensi kreatif digital punya satu kesamaan. Barrier to entry atau hambatan masuk yang sangat rendah. Siapa saja yang punya modal 10-20 juta rupiah bisa langsung buka kedai kopi atau cetak kaos. Hasilnya apa? Persaingan yang sangat brutal. Karena pilihannya terlalu banyak, konsumen hanya akan melihat satu hal, harga. Akhirnya terjadi perang harga dan profit margin kamu tergerus habis, seringkali tersisa di bawah 10%, setelah dipotong biaya sewa tempat yang mahal dan operasional yang tinggi. Kamu bekerja keras 12 jam sehari hanya untuk membayar biaya sewa dan gaji karyawan, sementara kamu sendiri hampir tidak membawa pulang apa-apa. Sekarang, coba kita bandingkan dengan bisnis yang sering dianggap kotor, bau, atau rendahan, seperti pengolahan limbah B3, jasa pembersihan pasca konstruksi, atau pengolahan minyak jelantah. Kenapa bisnis ini sangat menguntungkan? Karena ada hambatan psikologis yang sangat besar. Kebanyakan orang, termasuk kompetitor kamu,
enggan untuk masuk ke sana karena gengsi atau rasa jijik. Inilah yang di dalam dunia investasi disebut sebagai economic moat atau parit pertahanan ekonomi. Kamu terlindungi bukan karena teknologi canggih, tapi karena rasa enggan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mari kita bedah secara mendalam menggunakan rumus unit ekonomik sederhana. Dalam bisnis jasa pembersihan ekstrim atau pengolahan limbah tertentu, biaya variabel atau COGS kamu sebenarnya sangat kecil. Misalkan, untuk satu titik pengerjaan, kamu membutuhkan bahan kimia dan tenaga kerja dengan biaya total Rp10.000. Namun, karena nilai urgensinya tinggi, kerumitannya besar dan risikonya tidak semua orang mau ambil, kamu bisa menjual jasa tersebut dengan harga Rp40.000 atau bahkan lebih. Secara matematis, harga jual dikurangi biaya operasional, dibagi biaya operasional dikali 100%. Rp40.000 dikurang Rp10.000 dibagi Rp10.000 kali 100%, sama dengan 300% margin. Di bisnis cantik, untuk mendapatkan margin 300% itu hampir mustahil karena efisiensi pasar sudah sangat tinggi. Tapi di bisnis kotor, kamu dibayar untuk menyelesaikan masalah yang orang lain bahkan tidak mau lihat. Kamu tidak sedang menjual produk, kamu sedang menjual solusi atas rasa jijik dan kesulitan orang lain. Itulah mengapa marginnya bisa sangat lebar. Aku ingin menekankan satu hal yang sering dilupakan oleh pengusaha muda. Kita di sini bukan untuk mencari tepuk tangan atau validasi sosial. Kita di sini untuk membangun arus kas yang sehat dan aset yang produktif. Memiliki bisnis yang terlihat keren tapi bangkrut dalam 2 tahun itu menyakitkan. Memiliki bisnis yang dianggap remeh tapi membuat kamu bisa membeli properti secara tunai setiap tahun, itulah kecerdasan finansial yang sesungguhnya. Jadi, sebelum kita masuk ke daftar bisnisnya, tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu lebih butuh pengakuan orang lain atau kamu butuh kemandirian finansial? Kalau kamu tipe yang lebih mementingkan data dan logika daripada gengsi, pastikan kamu terus mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa klik subscribe di channel Arah Bisnis agar kamu tidak ketinggalan strategi mendalam lainnya untuk mencapai financial freedom yang realistis. Mari kita bedah bisnis kotor pertama yang marginnya akan membuat kamu terkejut. Mari kita bedah satu persatu. Tambang emas yang seringkali tidak terlihat karena tertutup oleh debu, kotoran, dan gengsi. Aku ingin kamu membuka pikiran bahwa uang tidak selalu datang dari balik meja kantor yang dingin. Seringkali, uang besar justru mengendap di tempat-tempat yang dihindari orang banyak. 1. Jasa deep cleaning pasca banjir dan bencana. Bisnis pertama ini adalah definisi nyata dari urgency is money. Ketika sebuah rumah atau ruko terendam banjir, pemiliknya berada dalam kondisi panik dan lelah secara mental. Lumpur, bau apek, hingga risiko bakteri adalah masalah besar yang ingin mereka selesaikan secepat mungkin. Kenapa marginnya bisa mencapai 300%? Karena kamu tidak hanya menjual jasa bersih-bersih biasa, kamu menjual pemulihan. Aku perhatikan, jasa pembersihan biasa mungkin hanya mematok harga standar, tapi untuk deep cleaning pasca bencana, kamu bisa menggunakan skema paket. Satu rumah tipe 36 yang terendam lumpur bisa dikenakan biaya Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, tergantung tingkat keparahannya. Modal utamanya adalah mesin pressure washer industri dan penyedot debu wet and dry. Jika dalam satu musim hujan kamu bisa menangani 10 hingga 15 rumah saja, omset Rp 50 juta rupiah sudah di tangan. Orang tidak akan menawar harga ketika rumah mereka sudah seperti kubangan lumpur. Mereka butuh solusi, sekarang juga. 2. Thrift sorting and grading, the art of trash into gold. Banyak orang meremehkan bisnis baju bekas atau thrift, tapi tahukah kamu di mana letak uang besarnya? Bukan di jualan ecerannya, tapi di proses sorting dan gradingnya. Pemain besar yang sukses biasanya membeli bal dalam jumlah masif. Disinilah tugas kamu, memilah mana yang masuk grade A atau branded atau vintage mahal, grade B, dan grade C. Mari kita hitung logikanya. Satu bal mungkin harganya Rp 5 juta rupiah, berisi 400 potong pakaian. Jika kamu jeli menemukan 10 potong saja kaos vintage rare yang bisa dijual Rp 1,5 juta rupiah per potong, modal bal kamu sudah kembali berkali-kali lipat. Sisanya, itulah profit murni.
Kamu mengubah tumpukan baju lecek menjadi barang koleksi di etalase digital yang estetik. 3. Pengolahan limbah minyak goreng atau jelantah. Ini adalah bisnis yang benar-benar kotor, tapi sangat dicari secara global. Aku ingin kamu tahu bahwa minyak jelantah bukan lagi sekedar limbah, melainkan bahan baku utama biofuel di Eropa. Cara kerjanya sederhana. Kamu menjadi agregator. Kamu mengumpulkan minyak jelantah dari restoran hingga rumah tangga. Kamu mungkin membeli seharga Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter. Setelah terkumpul ribuan liter, kamu setor ke perusahaan eksportir dengan harga Rp9.000 hingga Rp12.000 per liter. Marginnya mungkin terlihat kecil per liter, tapi ini adalah permainan volume. Bayangkan jika kamu punya kontrak dengan 50 restoran, omset puluhan juta per bulan bukan lagi mimpi. 4. Jasa pembersihan AC dan kulkas skala industri. Jangan bayangkan tukang AC yang datang ke rumahmu dengan motor. Aku bicara tentang industrial chiller dan cold storage di pabrik atau supermarket besar. Unit-unit ini tidak boleh mati. Sekali suhunya tidak stabil, kerugian barang yang busuk bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kenapa ini menguntungkan? Karena jarang ada orang yang punya keahlian untuk menangani mesin skala besar. Satu kontrak untuk satu gedung mall atau pabrik bisa bernilai Rp20 juta hingga Rp50 juta rupiah per bulan. Pekerjaannya kotor dan teknis, tapi selama kamu punya tim kompeten, margin keuntungan sangat tebal. 5. Restorasi sepatu dan tas mewah, craftsmanship tinggi. Bisnis ini menggabungkan antara ketelitian dan gengsi orang kaya. Seringkali pemilik tas seharga Rp30 juta rupiah tidak ingin membuang barangnya hanya karena ada sedikit jamur. Namun, mereka juga tidak berani membawanya ke tempat cuci biasa. Disinilah kamu masuk sebagai spesialis. Untuk mencuci satu tas mewah, kamu bisa mematok harga Rp500.000 hingga Rp2 juta. Modal bahan kimianya mungkin tidak sampai Rp50.000. Apa yang kamu jual? Kepercayaan. Marginnya bisa lebih dari 500% karena yang dinilai adalah hasil akhirnya. 6. Budidaya maggot BSF untuk pakan organik. Mungkin ini yang paling menjijikkan bagi sebagian orang, tapi secara data, ini adalah bisnis zero waste yang sangat menguntungkan. Maggot Black Soldier Fly adalah mesin pengolah sampah alami. Kamu bisa mendapatkan bahan baku secara gratis, bahkan terkadang kamu dibayar untuk mengangkut sampah mereka. Maggot dewasa dijual sebagai pakan tinggi protein. Selain maggotnya, kotorannya atau kasgot juga menjadi pupuk organik premium. Kamu mengubah sampah menjadi dua produk komersial sekaligus. 7. Jasa bongkar bangunan tua. Pernahkah kamu melihat rumah tua yang sedang dihancurkan? Banyak orang berpikir pemilik rumah membayar tukang. Padahal, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kontraktor bongkaran membayar pemilik rumah untuk diizinkan merobohkan bangunan tersebut. Mengapa? Karena di dalam bangunan tua terdapat harta karun. Kayu jati kuno, besi tua, hingga genteng lama memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Aku pernah melihat satu proyek di mana kontraktor hanya membayar Rp20 juta rupiah kepada pemilik lahan. Namun setelah materialnya dipilah, mereka bisa menjualnya hingga total Rp100 juta rupiah. Kamu membeli sampah dan menjualnya sebagai material premium. 7 bisnis ini memiliki satu kesamaan. Mereka membutuhkan kerja keras untuk menghadapi hal-hal yang dianggap rendah oleh masyarakat. Tapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang nyata, ini adalah jalur tercepat menuju kemandirian finansial. Setiap pilihan bisnis di atas menuntut satu hal, eksekusi. Jangan hanya jadi penonton. Jika kamu merasa strategi ini membuka matamu, pastikan kamu sudah subscribe di channel Arah Bisnis. Karena di bagian selanjutnya, aku akan membedah cara memulai salah satu bisnis ini dengan modal minimal. Mari kita lanjut. Sekarang, aku ingin memberikan kamu roadmap nyata yang bisa kamu eksekusi mulai bulan depan. Banyak orang terjebak dalam siklus gaji numpang lewat karena mereka memprioritaskan keinginan jangka pendek di atas aset jangka panjang. Mari kita jujur, jangan habiskan gaji kamu untuk cicilan gadget terbaru atau gaya hidup yang sebenarnya tidak sanggup kamu beli. Strategi yang aku tawarkan adalah alokasikan 20% dari gaji kamu, katakanlah sekitar Rp1 juta rupiah setiap bulan selama 6 bulan ke depan. Dalam setengah tahun, kamu akan memiliki modal sebesar Rp6 juta rupiah.
Angka ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi di dunia bisnis kotor atau jasa pembersihan profesional, ini adalah modal yang sangat kuat untuk memulai. Aku akan tunjukkan simulasinya secara mendalam. Dengan modal Rp 6 juta tadi, kamu bisa menginvestasikannya ke dalam aset produktif, bukan konsumtif. Kamu bisa membeli satu unit high pressure washer kualitas menengah seharga Rp 1,5 juta hingga 2 juta rupiah, satu vacuum cleaner industri seharga Rp 2,5 juta rupiah, dan sisanya Rp 1,5 juta rupiah untuk bahan kimia pembersih, sikat, serta biaya pemasaran digital sederhana. Di tahap awal, kamu adalah operator. Manfaatkan waktu di akhir pekan atau hari libur kamu. Jangan malu untuk turun langsung. Misalnya, kamu membuka jasa cuci AC atau cuci kasur dan sofa panggil ke rumah. Secara perhitungan teknis, biaya operasional seperti listrik, deterjen, dan transportasi mungkin hanya menghabiskan Rp20.000 hingga Rp30.000 per sesi. Sementara itu, tarif yang bisa kamu tagih berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000 per item. Disinilah letak margin 300% hingga 500% yang aku maksud. Bayangkan, jika dalam satu hari di akhir pekan kamu bisa mengerjakan 3-4 orderan saja, kamu sudah mengantongi pendapatan kotor sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000 per hari. Dalam satu bulan, omzet tambahan kamu sudah bisa menyamai atau bahkan melampaui gaji UMR kamu. Namun, tujuan akhir kita bukan agar kamu terus-terusan memegang vacuum cleaner setiap hari. Begitu pesanan mulai stabil dan kamu sudah memiliki basis pelanggan tetap, saatnya kamu bertransformasi menjadi seorang pemilik sistem. Gunakan sistem bagi hasil, misalnya 60% untuk kamu sebagai pemilik alat dan brand, dan 40% untuk pelaksana lapangan. Di tahap ini, kamu bukan lagi orang yang bekerja secara fisik. Kamu adalah seorang entrepreneur yang mengontrol sistem. Kamu tetap memiliki margin yang sangat sehat tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama kamu. Inilah esensi dari membangun bisnis, memulai dari hal yang dianggap remeh, mengelolanya dengan data, dan menskalakannya dengan sistem yang matang. Transisi dari karyawan dengan gaji terbatas menjadi pemilik bisnis dengan omzet puluhan juta tidak terjadi dalam semalam. Ini membutuhkan disiplin finansial di 6 bulan pertama dan ketekunan eksekusi di 6 bulan berikutnya. Jika kamu merasa simulasi ini memberikan kamu pandangan baru tentang cara memutar uang yang efektif, pastikan kamu klik tombol subscribe di arah bisnis. Karena setelah ini, aku akan membahas kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula agar kamu tidak perlu mengalami kerugian yang sama. Mari kita bedah di bagian selanjutnya. Banyak orang sering bertanya kepada aku, kalau memang bisnis-bisnis ini punya margin sampai 300% dan potensinya bisa tembus omzet 50 juta sebulan, kenapa tidak semua orang melakukannya? Kenapa jalanan tidak penuh dengan pengusaha pengolahan limbah atau jasa pembersihan septic tank yang sukses? Jawabannya sangat sederhana, tapi menyakitkan. Ego. Di dunia bisnis, terutama di Indonesia, ada tembok besar yang seringkali lebih tinggi daripada modal uang, yaitu gengsi. Kebanyakan orang jauh lebih takut dianggap rendah oleh tetangganya, lebih takut terlihat kusam saat pulang kerja, atau lebih takut tidak bisa pamer seragam kantor yang mentereng daripada mereka takut tidak punya tabungan di masa tua. Kita hidup di masyarakat di mana tampilan seringkali dihargai lebih tinggi daripada isi rekening. Aku ingin kamu melihat ini dari perspektif data dan realitas ekonomi. Mari kita bedah biaya gengsi atau the cost of ego. Bayangkan seseorang yang memilih bekerja di gedung perkantoran mewah dengan gaji UMR karena merasa itu lebih terhormat. Di sisi lain, ada kamu yang mungkin memulai bisnis pengumpulan minyak jelantah atau jasa restorasi barang bekas yang terlihat kotor. Dalam 5 tahun, orang pertama mungkin masih bergelut dengan kenaikan gaji 5-10% per tahun yang habis dimakan inflasi. Sementara kamu dengan margin 300% sudah membangun sistem, memiliki armada, dan mencapai omzet 50 juta per bulan. Gaya hidup siapa yang sebenarnya lebih bersih secara finansial? Siapa yang lebih punya kontrol atas hidupnya? Aku ingin kamu menjadi pemenang yang realistis. Kamu harus sadar bahwa kamu tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak ikut membayar cicilanmu, tidak tahu apa yang kamu makan, dan tidak akan ada di sana saat kamu kesulitan finansial. Bisnis-bisnis yang dianggap kotor dan remeh ini sebenarnya adalah jembatan yang sangat kokoh menuju hidup yang sangat bersih, tenang, dan merdeka secara finansial. Kenapa aku sebut ini jembatan?
Karena margin yang besar memungkinkan kamu untuk melakukan akumulasi kapital dengan cepat. Keuntungan 300% itu artinya kamu punya ruang kesalahan yang lebar, kamu punya modal untuk ekspansi, dan kamu punya kecepatan untuk pensiun lebih dini dibanding mereka yang hanya mengandalkan gaji tetap. Jadi, sekarang pilihan itu ada sepenuhnya di tangan kamu. Apakah kamu masih mau bertahan di zona nyaman yang semu, terlihat keren di luar tapi rapuh di dalam? Atau, apakah kamu berani mengambil langkah berani, mengesampingkan ego, dan berani kotor demi membangun aset yang bisa menghasilkan omzet 50 juta dan memberikan kebebasan yang sesungguhnya? Ingat, bisnis yang hebat bukan tentang seberapa cantik kantornya, tapi seberapa efektif ia menyelesaikan masalah orang lain dan seberapa sehat arus kas yang dihasilkannya. Kalau kamu merasa pandangan ini memberikan perspektif baru yang kamu butuhkan untuk berani memulai bisnis yang berbeda, pastikan kamu klik tombol subscribe di Arah Bisnis. Aku akan terus membagikan strategi bisnis yang jujur, data-driven, dan mungkin tidak populer, tapi terbukti secara finansial. Karena di channel ini, fokus kita bukan hanya terlihat sukses, tapi benar-benar membangun kekayaan yang berkelanjutan. Mari kita terus belajar untuk menjadi lebih pintar dalam melihat peluang yang dilewatkan orang lain demi mencapai kebebasan finansial yang nyata. Sampai jumpa di Bedah Bisnis selanjutnya.